Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat sehat Rumah Sakit Batam. Sampai ketemu lagi kita di acara tip seputar informasi tip-tip kesehatan Rumah Sakit Batam. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Tuh kami harapkan teman-teman semua sahabat sehat pasti dalam kondisi sehat dan fit selalu dan siap untuk mendengarkan seputar tip-tip kesehatan yang ada di Rumah Sakit Batam ini. Kebetulan hari ini kita luar biasa, kita akan datang tamu narasumber kita yang kalau para kaum hawa melihat ini suatu hal yang tidak akan bisa berkedip dari kamera pada kita nih ya. Siapa lagi? Ini adalah Dr. Ardianto Nandiwardana, spesialis jantung paru. Selamat pagi dokter, selamat siap selalu dokter. Selamat datang di acara podcast kita pada pagi hari ini dok. Ya. Senang bisa ngobrol santai ini dok sama kita nih tim. Baik dokter, ini kita mengangkat tema tentang masalah penyakit jantung ya dok. Kita tahu bahwasanya penyakit jantung ini kan kalau dibilang pembunuh nomor satu di dunia ya dok, atau katanya gitu. Katanya begitu ya dok. Tapi kadang-kadang orang karena mendengar itu kadang mau nggak cukik-cukik dengan jantung ini. Dia kan suatu hal yang biasa kali ya dok ya. Kalau dulu mungkin hal yang wow, tapi sekarang kita lihat penyakit jantung ini sudah hampir melanda di seluruh kalangan lapisan masyarakat ya dok. Nah, mungkin dokter bisa berikan masukan nih. Sebelumnya dok, saya ingin tahu nih, ini biasa dokter spesialis jantung paru itu jantung pembuluh darah itu kan SPJP, ini ada VIHA, sekarang hampir ada VIHA tuh dok. Mungkin dokter bisa terangkan tuh VIHA itu apa sih dok, biar sahabat sehat paham sih dok sebenarnya. Sebenarnya itu gelar yang diberikan ke kita karena kita menjadi bagian dari dokter jantung dan pembuluh darah satu Indonesia. Jadi singkatannya itu VIHA itu Fellowship of Indonesian Heart Association. Jadi ketika kita lulus sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah, kemudian kita diterima di Kolegium Jantung satu Indonesia, kita sangat diresmikan dan kita diberikan gelar VIHA itu. Gitu. Jadi yang terdominan ya, kalau udah spesialisnya ada itu udah pasti merangkap VIHA ya, pasti ya. Kalau di Indonesia ya. Indonesia dong ya. Nanti di ASEAN ada lagi, di Asia ada lagi, Eropa ada lagi gitu. Nah dokter mungkin sekarang bisa jelaskan dok pada tips sehat itu penyakit jantung dulu, bisa beri gambaran secara umum dulu dok sebelum kita nanti masuk ke diskusi ya, silakan dokter. Oke. Terima kasih, sebetulnya saya senang sekali bisa diundang ke sini ya. Jadi penyakit jantung itu banyak ya macamnya. Kalau misalnya orang bilang serangan jantung, itu biasanya terkait dengan keluhannya sakit dada katanya. Nah sakit dada itu juga belum tentu juga sebetulnya serangan jantung. Ada nyeri dada yang disebabkan memang karena jantung, ada disebabkan karena hal lain selain jantung. Gitu. Terus kemudian ada lagi gagal jantung, ada lagi hipertensi, kemudian ada juga yang menyerang pembuluh darah ya, sumbatan di pembuluh darah di kaki, itu bisa kita atasi juga. Nanti silahkan untuk datang ke dokter jantung begitu. Kan kita pernah tuh dok, orang masih ada tuh di sampai sekarang masih ada sih dok, orang mengatakan tuh katanya angin duduk itu semua ya dok. Itu sebenarnya itu apakah itu masuk penyakit apa itu, ada hubungan sama jantung, dia bisa meninggal mendadak gitu dok kayak gitu. Jadi saya sebetulnya nggak tahu ya itu diambil kata-kata angin duduk tuh dari mana ya. Jadi kalau kita sebut tuh namanya angina. Jadi tulisannya angina pectoris, dia tuh berarti dia ada keluhan sakit dada. Nah kalau misalnya pasien serangan jantung yang tadi saya sebutkan itu ada keluhannya dia karena sakit dadanya, kita bisa curiga pasien ini memang kena serangan jantung atau enggak. Tentunya lewat beberapa pemeriksaan yang perlu kita lakukan untuk memastikan dia memang kena serangan jantung atau enggak. Contohnya kalau memang dia serangan jantungnya berat, kemudian dia ada keluhan sampai keringat dingin, kerasanya di tengah, sampai tembus, biasanya menjalar, kadang sampai mual, muntah, kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan. Ya biasanya itu kita juga ada usia, usia laki-laki lebih dari 40 tahun, kita lakukan pemeriksaan lanjutan seperti rekam jantung. Begitu. Nanti kalau memang dari beberapa pemeriksaan itu ada laboratorium juga ternyata mengarah ke sana, kita segera lakukan tindakan secepatnya. Gitu. Ya. Tadi dokter sempat katakan nyeri dada ya. Kan banyak juga penyakit dok yang bisa menimbulkan nyeri dada ya. Apa gimana nih orang-orang kita nih, orang awam bisa membedakan nih nyeri dada ini dikarenakan
masalah jantung atau bisa aja penyakit mah juga, kadang nyeri juga dada ya dok. Betul. Ya. Jadi memang kita pertama ini melihat dari faktor resiko juga ya. Biasanya pada laki-laki usia 40 tahun, kalau perempuan usia 50 tahun. Nah kemudian nanti ketika pasien datang ke kita bisa menanyakan biasanya sakitnya bagaimana Pak? Apakah di tengah, dia tembus ke belakang tadi seperti menjalar ke lengan kiri sampai ke leher atau ke rahang. Kita kemudian ada juga yang khas itu seperti keringat dingin sampai mual, muntah, itu tadi kita bisa mungkin pikirkan untuk wah ini memang mungkin jantungnya nih ya kan, kita periksa lanjut. Tapi kalau misalnya nyerinya seperti kalau misalnya gerak gini kok sakit dok gitu kan, kayaknya mungkin bukan, bisa aja ototnya. Kemudian juga kalau misalnya bernafas nih, nafas dia kok sakit, kalau hembuskan nafas bisa juga mungkin di masalah di paru-parunya pun juga bisa gitu. Cuma nyeri dada ini nggak selamanya khas seperti itu. Kadang pada pasien-pasien yang usia lanjut ya, atau kemudian dia punya diabetes atau kencing manis, itu kadang-kadang nyerinya tuh bisa saja nggak muncul begitu jelasnya, begitu. Di samping nyeri, orang sering ada nyeluh, sering curiga karena begitu ya, berdebar katanya, jantung berdebar-debar tuh. Begitu ada jantung tiba-tiba berdebar, kadang orang berpikir, oh ini penyakit jantung nih, benar nggak gitu kira-kira? Apalagi kalau ada pasien kita yang awal nih, datang ke Rumah Batam, ketemu dokter di poli jantung, pasti pertama berdebar ini. Itu dulu, berdebarnya kenapa tuh? Iya dok, itu gimana kalau tuh? misalnya lagi banyak pikiran, berdebar, deg-degan, atau lagi stres, ya mungkin psikis juga bisa gitu kan. Kalau misalnya memang keluhannya sering dirasakan, dok saya kok berdebar terus saya mungkin dadanya terasa tidak nyaman, sering dirasakan, mungkin bisa juga dipacu aktivitas atau lagi istirahat pun bisa muncul kadang-kadang ya. Itu bisa diperiksakan juga ke penyakit jantung, kita rekam jantungnya. Kalau memang nanti muncul di situ, kita bisa kelihatan. Tapi kalau memang enggak, kita ada juga namanya Holter ya. Jadi nanti kita rekam itu selama pasien tetap aktivitas 24 jam, kita kasih alat itu, kita rekam, jadi kita ketahuan itu memang ada gangguan irama jantung atau enggak, berdebarnya itu kenapa sih gitu, nanti kelihatan. Jadi kalau memang ada keluhan berdebar yang mengganggu ya, itu nggak pandang usia, bisa muda, bisa usia lebih lanjut, silahkan nanti datang untuk kita. Yang berdebar-debar mengganggu sih, tapi kok berdebar-debar menyenangkan tuh enggak. Gitu. Oke dok, kadang-kala penyakit jantung ini kan sering dihubungkan dengan pola kebiasaan hidup ya dok. Nah kira-kira pola kebiasaan hidup yang mana sih dok yang berisiko kira-kira terhadap penyakit jantung? Karena orang kadang kan kalau udah mikir penyakit jantung, sakit jantung, tapi kadang-kala untuk mengikuti pola hidup sehat, kadang gua gitu istilahnya. Jadi gimana dok nih dihubungkan antara pola kebiasaan hidup yang kurang sehat terhadap penyakit jantung itu sendiri dok? Ya jadi kalau kita bicara dengan pola hidup sehat, kita bicara juga tentang faktor resiko ya. Jadi faktor resiko untuk serangan jantung itu ada banyak, ada yang bisa dirubah dan ada yang nggak bisa dirubah. Kalau yang bisa dirubah itu seperti, yang nggak bisa dirubah contohnya genetik. Ya itu dari keturunan dari orang tua, kita mau bilang apa. Tapi kemudian ada juga gender, jadi laki-laki memang lebih beresiko daripada perempuan untuk kena serangan jantung. Nah, yang bisa dirubah itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya nggak kena serangan jantung nih. Contohnya pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa aja? Ya, karena faktor resikonya untuk serangan jantung salah satunya kolesterol, ya kan, kemudian kegemukan, merokok. Nah, itu juga salah satu faktor resikonya. Makanya kita jaga jangan sampai ke sana arahnya. Kalau kolesterol yang makan yang sehat, ya nggak harus makan sayur, makan daging pun bagus, ya kan, tergantung kita ngolahnya gimana. Kemudian olahraga teratur, ya kan, kita sarankan olahraga 30 menit sampai 1 jam seminggu 5 kali itu. Jadi tadi dokter sempat mengatakan adanya kegemukan ya, terus merokok tadi ya katanya. Nah, kalau mungkin merokok orang udah paham lah dok ya, orang udah tahu lah istilahnya umum lah, orang udah pasti tahu lah kalau merokok itu bisa menyebabkan penyakit kanker lah, jantung ya, tapi orang kurang begitu peduli ya. Tapi kalau kita pikir masalah kegemukan nih, agak sensitif kita bahas. Apakah setiap orang yang mempunyai postur tubuh berat badannya agak lebih itu memang harus waspada terhadap penyakit jantung gitu dok?
Ya, sebetulnya obesity itu kan dikaitkan juga dengan penumpukan lemak ya. Penumpukan lemak biasanya kolesterol juga. Dan memang dari penelitian juga ada obesity atau kegemukan itu dia punya resiko lebih besar untuk kena serangan jantung daripada orang yang body mass index-nya atau berat badannya ideal. Begitu. Nah, kalau misalnya mau ngomongin soal kolesterol, kadang orang yang six pack pun bisa aja kolesterolnya tinggi gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin kegemukan, dia jelas memang faktor resiko untuk kena serangan jantung. Gitu. Intinya siapapun kita, kalau sehat tetap itu namanya memeriksa kesehatan itu penting. Betul, ya dok. Minimal kita lakukan ya dok, itu setahun sekali wajib lah ya dok ya, supaya untuk mengetahui. Jadi kita tahu untuk pencegahan dok. Nah tadi kalau masalah merokok tadi dok, merokok itu dampaknya banyak sih dok. Sebenarnya katanya bukan hanya si perokok itu aja yang gitu ya, yang aktif ya, yang pasif pun juga bisa terkena dampak. Apakah yang ini juga bisa mempengaruhi dok terhadap penyakit jantung bagi kita yang terkena dampak asap rokok itu sendiri dok? Untuk perokok pasif ya? Itu? Pasif bisa. Bisa juga? Ya, jadi perokok pasif ya bisa juga, terutama memang mungkin ke paru-parunya. Tapi kalau kelamaan ya mungkin saja bisa ke efeknya ke jantungnya juga. Jantung ya? Iya. Itulah teman-teman sahabat sehat. Sekarang kalau Anda merokok, sekarang tolong dong rokoknya itu dikurangi. Minimal tidak mengganggu orang lain ya. Dikurangi dari bungkusnya. Jadi tidak mengganggu faktor. Dok, ini ada beberapa pertanyaan itu mungkin yang sangat sekarang lagi dibicarakan ya. Apakah dengan menjaga pola makan ya dok, atau disebut dengan diet vegan itu bisa mencegah daripada penyakit jantung sendiri dok? Itu tadi sebenarnya saya bilang kita butuh juga lemak ya untuk protein segala macam ya kan, termasuk daging, kemudian ikan. Kalau vegan itu kan berarti mereka nggak makan daging. Nah kalau dari preferensi yang ada sebetulnya bukan hanya yang diet vegan saja gitu loh. Jadi kita sebenarnya boleh disarankan untuk makan daging, ya untuk makan ikan itu nggak apa-apa, ayam itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya tidak relate hanya makannya sayur aja kalau udah sakit jantung, jangan nanti nggak ada yang begini dong. Sedih semua pasien jantung kan. Nggak bisa menikmati hidup. Nggak bisa nikmatin hidup. Kan? Jadi tetap makan daging boleh, cuma kita pisahin biasanya. Lemaknya jangan. Kalau misalnya goreng ya minyaknya jangan dipakai berulang-ulang gitu. Intinya itu ngajak kita bagaimana cara kita mengolah makanan ya dok ya? Iya betul. Baru tahu nih sahabat sehat nih. Makanya minyak goreng itu kadang-kadang kan sehat itu. Contoh ya kita bilang berapa kali penyaringan, tapi kok udah berapa kali penggorengan ternyata itu bisa membahayakan juga sih dok ya. Iya betul. Makanya hati-hati ya waspada sahabat sehat kalau memang jajan di itu di luar ya. Apalagi jangan gorengan ya, kita belum tahu gorengan tersebut itu gorengannya yang keberapa, itu punya risiko juga dok. Meskipun lebih enak rasanya. Lebih hangat-hangat lebih enak ya. Ini ada juga orang ada begitu cemas menanyakan apakah penyakit jantung ini diturunkan atau turunan ya dok. Nah, terus bagaimana sih cara kita kalau memang kita sudah ada riwayat keluarga yang pernah dapat penyakit jantung, serangan jantung, untuk pencegahannya dokter sendiri? Apakah kita memang harus mulai sejak dini harus menjaga makanannya, olahraga atau gimana? Kadang orang bisa khawatir karena informasi atau banyak di kejadian di luar sana, banyak orang meninggal secara tiba-tiba dok. Nah itu orang agak cemas tuh. Gimana sih dok nih? Jadi kalau misalnya ngomong soal genetik itu tadi, ya itu udah diturunkan ya. Mau diapain lagi, kita nggak bisa ganti bapak ganti ibu kan. Jadi ya yang bisa kita rubah adalah faktor risiko yang lain, seperti itu tadi pola hidup. Berarti memang diturunkan ya, olahraga. Memang diturunkan ya, itu salah satu faktor risiko. Selain gender, usia, nah itu salah satu faktor risiko yang nggak bisa dirubah itu tadi. Jadi yang kita bisa lakukan ya kita rubah faktor risiko yang lain. Gitu. Pola hidup aja, pola hidup sehat dari sejak muda, jaga berat badan, makan yang sehat. Gitu. Gitu. Berarti kalau teman-teman sahabat sehat sudah ada riwayat keluarganya serangan jantung, ini mungkin jadi warning ya dok ya, warning untuk bisa kita lebih ketat dalam menjaga pola hidup sehat. Ya, kayak hipertensi sama juga ada diabetes, itu juga faktor resiko yang tinggi untuk ke arah penyakit jantung. Gitu. Jadi kita cegah jangan sampai ini kena hipertensi, jangan sampai kena diabetes. Nah, saya tertarik tadi dokter bilang bahwa antara perempuan dan laki-laki itu lebih cenderung banyak pada laki-laki. Ini apakah karena aktivitas laki-laki ini lebih tinggi
di luar buat kerjanya lebih banyak menggunakan otot ya. Kadang-kadang kan kalau laki-laki bekerja lebih keras ya lebih banyak menggunakan otot ya. Kalau wanita mungkin kerjaannya mungkin di rumah tangga juga wanita juga mungkin banyak juga otot, tapi mungkin kalau laki-laki terpapar dengan udara panas ya semuanya dia bekerja seperti bisa jadi kuli bangunan, buruh dan sebagainya. Apakah itu menyebabkan yang dikatakan laki-laki lebih tinggi risikonya dibanding pada wanita sih dokter? Sebenarnya untuk lebih tinggi risikonya tergantung usia juga. Ketika usia laki-laki 40 tahun dia memang lebih beresiko daripada perempuan. Tapi kalau misalnya perempuan usia 50 tahun dia juga punya risiko yang sama dengan laki-laki yang usia 40 tahun. Jadi sebetulnya itu terkait juga dengan faktor usia itu tadi. Nah kalau ngomongin karena laki-laki banyak kerja, nanti saya bilang gitu jadi laki nggak kerja tapi wanita nggak dikerjain kali ya. Gitu dok ya. Berarti intinya memang aktivitas fisik sendiri juga mempengaruhi dok ya. Bagus juga mempengaruhi. Nah kalau kita ini dok hidup dalam suatu lingkungan yang sudah ada keluarga yang kena serangan jantung ya dok, kira-kira apa tip-tip sehat yang harus kita jaga nih dok supaya nanti kita tuh bisa lah setidaknya merawat, mengetahui keluarga kita tersebut supaya gimana gitu dok ya. Kadang ada dok orang tuanya sudah kena serangan jantung berpasang ring ya, kita selaku anak atau keluarga dekat, kira-kira bisa tip-tip apa yang bisa dokter berikan untuk bisa menjaga tuh orang saudara kita atau family kita yang terkena itu. Ya, tentunya kalau pasien yang kena serangan jantung itu beda-beda ya kondisinya. Yang biasa yang kita tolong cepat, dia bisa fungsi jantungnya masih bagus. Tapi ada juga yang terus kemudian sudah agak lama, akhirnya fungsi jantungnya sudah menurun, untuk bahkan aktivitas sehari-hari juga terbatas. Jadi tergantung juga untuk penanganan atau manajemen dari tiap-tiap pasien yang sudah terkena serangan jantung. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan sebagai keluarga terdekat, biasanya kita harus punya nih, kalau saran saya punya nomor rumah sakit terdekat atau paling enggak fasilitas kesehatan terdekat gitu. Karena bisa aja dia terjadi serangan sewaktu-waktu. Nah, untuk menghindari untuk serangan kemudian sering kambuh atau apa, kita juga minta untuk pasien serangan jantung itu memang terus kontrol ke poli jantung biasanya, karena memang untuk obat-obatan jantung pasien yang sudah pernah kena serangan jantung obatnya nggak bisa stop gitu, karena kita minum pengencer darah, kemudian juga untuk mengurangi kolesterol itu yang orang bilang simvastatin atau atorvastatin itu juga kita perlu minum terus, dan ada obat-obatan lainnya juga gitu. Dan kalau misalnya ternyata tiba-tiba serangan nih, itu tadi penting untuk segera dibawa ke tempat dekat atau minta tolong sama yang bisa kira-kira membawa ke rumah sakit gitu. Sekali lagi dok, itu sebelum kita nanti ini, itu untuk dari segi dietnya ada nggak dok, diet sama olahraga yang mungkin diperhatikan terhadap penderita penyakit jantung ini dok? Kalau pada pasien-pasien jantung sih kita sarankan kalau misalnya udah baru awal nih serangan jantung, biasanya kita 3 bulan pertama kita sarankan aktivitas ringan sedang. Tapi itu bukan berarti terus kemudian nggak aktivitas. Pasien juga harus latihan ya stretching, nanti jalan dia sampai ke 30 menit saya bilang tadi. Setiap minggu sampai 5 kali itu dilatih terus. Nanti mungkin setelah 3 bulan kita bisa tingkatkan lagi aktivitasnya, kita bisa tes bapak jalan sampai seberapa jauh bisa. Kalau sampai sangat sesak mungkin kita cek lagi ada apa nih. Kalau misalnya ternyata udah baik, oke tingkatkan lagi terus sampai harapannya bisa untuk aktivitas sehari-hari. Gitu. Untuk atau bahkan mungkin yang berat. Nah kalau untuk makanan itu tadi pilihannya banyak sebetulnya, kita mau makanan sehat ya, makanan yang terutama gorengan tuh mungkin harus dihindarin ya memang ya. Gorengan tuh dihindari meskipun kita susah ya, itu tadi minyaknya sekali pakailah. Tapi kalau udah sakit udah tahu lah. Terus kalau mau daging boleh ya, hindarin lemaknya, buang lemaknya gitu. Kalau mau makan padang ya sekali lah. Sekali yang ngajak gitu maksudnya. Ngajak aja. Kalau ngajak gitu ya, jangan sendiri. Gitu. Oke dokter, ini banyak ilmu yang kita dapat dari dokter ini dok. Nah jadi serangan jantung tuh nggak nentu pada tempat ya, waktu kapan bisa terjadi. Jadi bagi anda sahabat sehat yang sudah yang merasa fit sehat belum tentu. Jadi anda perlu memeriksakan kesehatan kemana? Pasti ke Rumah Sakit Batam, karena Rumah Sakit Batam adalah rumah sakit unggul dalam pelayanan penyakit jantung. Jangan lupa ketemu sama dokter Adrianto nih di Poli Jantung. Kita bisa berkonsultasi banyak untuk masalah jantung ini dok ya, lebih luas. Nah dikarenakan kita nih sudah sampai di ujung waktu dok, mungkin dokter bisa sampaikan close statement lah dok, supaya para sahabat sehat tuh bisa mengambil kesimpulan nih
supaya siap waspada. Gimana caranya sahabat sehat bisa menjaga kehidupan sehatnya? Silakan dokter. Ya, jadi untuk sahabat sehat RSBP Batam ya, jadi banyak banget yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari serangan jantung terutama ya. Selain dari faktor yang nggak bisa kita rubah, kita banyak faktor yang bisa kita rubah dengan pola hidup sehat, ya kan. Salah satunya makanan yang bergizi, ya. Hindarin yang terlalu berlemak, terus kemudian juga olahraga teratur juga banyak banget yang fun bisa kita lakukan, lakukan aja. Kalau misalnya ada keluhan, silahkan datang ke Rumah Sakit BP Batam. Ya, terima kasih dokter, sampai ketemu lagi sahabat sehat. Semoga sahabat sehat di rumah bisa mengambil kesimpulan dan manfaat daripada acara intip kita pada hari ini. Dan jangan lupa jaga terus kesehatan, karena kesehatan Anda adalah suatu bentuk yang harus Anda perhatikan dan Anda perjuangkan sampai kapanpun. Saya Dirman dan Dr. Arianto serta kru-kru yang ada di sini mohon pamit, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.